Alright guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai Jim Cramer ya. Ini Jim Cramer Crypto, prediksi terbalik yang kita butuhkan. Jadi ini adalah tema yang ingin saya bahas karena setiap kali si Jim Cramer ini mengeluarkan prediksi tentang Bitcoin teman-teman, itu selalu kebalikannya. Dan Changpeng Zhao sendiri pun sampai menyempatkan waktu untuk men-tweet tentang si Jim Cramer ini, teman-teman. Tetapi tidak hanya tentang Jim Cramer yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ya. Ada juga mengenai US Debt Warning atau utang Amerika yang jatuh tempo, kemudian tentang XRP yang berkaitan dengan CBDC, teman-teman. So, yang pertama di sini ingin saya bahas itu adalah mengenai keadaan market kita pada saat ini ya. Untuk sekarang ini, Bitcoin ini sudah berada di level 20.800-an ya. Tadi pagi itu sudah di atas 21.000 teman-teman. 21.300, 400-an seperti itu. Dan Ethereum sekarang ini 1.500-an. Kemudian BNB sudah turun ini dari tadi sekitar 300. Sekarang ini 298 ya. Sementara untuk XRP dan Cardano juga terjadi penurunan sedikit ya. Slight correction lah kita bilang seperti itu. Tetapi untuk market cap di sini teman-teman, ini hebat, ini sudah di atas 1 triliun. Ya, kalau kita bilang ini 1,01 triliun dolar lah untuk market cap keseluruhan di sini, teman-teman. Jadi ini sudah bagus ya menurut saya. Saya harap tidak ada bantingan ya setelah kejadian ini. Itu yang saya harap ya, teman-teman. Kemudian, untuk berita yang Binance tadi itu ya, Binance CEO trolls Jim Cramer as Bitcoin hits $21,500 ya. Jadi di sini si CZ ini mengomentari ya mengenai apa yang sering diutarakan oleh si Jim Cramer di sini teman-teman. Kan kita tahu nih Jim Cramer ini sering sekali menyebar FUD ya atau nge-FUD dia tentang harga Bitcoin ataupun kripto-kripto lainnya ya. Dan apa yang dikatakan oleh Jim Cramer tersebut ya, itu dikutip dari tanggal 9 Januari lewat Twitternya dia ya. Di sana itu dia kasih FUD lagi ya, disuruh kita jual Bitcoin kita, aset kripto kita, kemudian beli saham Cina, karena baik kripto ataupun saham Cina itu sama-sama tidak bisa dipercaya katanya dia di sana. Dan di sini CZ ya teman-teman, dia menyatakan seperti ini nih. This is just too accurate now. Ini sudah terlalu akurat sekarang ini. Cramer post this on January 9, the day before Bitcoin went from 16K to 20K. Please continue to FUD crypto. Tolong lanjutkan untuk menyebarkan FUD di kripto, katanya si CZ. Karena apa yang dilakukan oleh Jim Cramer itu selalu kebalikan, teman-teman. Ketika dia bilang, jual Bitcoin kalian, maka di situ saatnya membeli sebenarnya. Itu yang dibayangkan oleh si CZ di sini. Karena kalau kita lihat juga ya, ini tweetsnya dia pada tanggal 9 Januari tersebut, teman-teman. Good chance again to get out of crypto and scale out of Chinese stock as neither can be trust. Ini dikatakan oleh dia tadi ya, keluar dari kripto, beli saham Cina karena keduanya tidak bisa dipercayai. Dan apa yang terjadi teman-teman, kalau kita lihat di chart di sini ya, untuk Bitcoin pada tanggal 9 ya. Ini tanggal 9 Januari ini teman-teman. Disinilah ketika dia mengeluarkan tweet untuk jual Bitcoin, kemudian beli saham Cina karena sama-sama tidak bisa dipercaya katanya dia di sini. Inilah terjadi kenaikan untuk harga Bitcoin, teman-teman. Ini berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari kenaikan Bitcoin. Kemudian ada 2 hari ini merah ya. Di sini karena hari Minggu. Kemudian sekarang ini hari Senin. Karena ya pasar Amerika mungkin bangun sekarang ini. Kemudian ada yang take profit seperti itu. Wajar lah. Karena tadi pagi juga kan pasar Asia yang naikin harga kan. Diawali oleh Asia lah. Seperti itu teman-teman. Tetapi di tengah bull yang kita lihat ini teman-teman ya, bull runs atau relief rally yang kita lihat sekarang ini teman-teman, kita juga perlu ada antisipasi ya mengenai beberapa berita ataupun events yang akan datang, terutama ini kaitannya dengan Amerika teman-teman. Jadi saya ingin mengajak kalian berdiskusi sebentar tentang hal itu ya, karena ini ada dari news.com ya. Extraordinary, US could default on its debt as soon as June. Jadi, Amerika Serikat ini menghadapi masalah yang luar biasa besar ya, yang justru dibuat oleh diri mereka sendiri, dan expert ini menyebut bahwa kemungkinan terjadi unimaginable disaster to the world economy. Jadi dibayangkan bahwa akan terjadi hal yang
tidak bisa dibayangkan ya mengenai bencana yang terjadi di dunia ekonomi seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini terjadi karena ini teman-teman, ada 30 triliun dolar yang harus dibayarkan oleh Amerika Serikat atau pemerintah Amerika Serikat, dan itu harus cepat-cepat diambil langkah. Karena si Janet Yellen ya, yang merupakan Menteri Keuangan Amerika Serikat itu menyatakan bahwa kita ini memerlukan extraordinary measure, langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang luar biasa seperti itu teman-teman, untuk menghadapi atau menghindarkan krisis ini terjadi. Jadi kalau misalnya nih, seandainya gagal bayar nih Amerika Serikat ini teman-teman, maka seperti yang analis katakan, kemungkinan akan terjadi chaos yang besar di ekonomi itu teman-teman, secara di Amerika Serikat ataupun secara global, itu akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, Menteri Amerika Serikat Janet Yellen ini menyurati Ketua DPR Amerika Serikat ya untuk mengambil tindakan yang cepat agar masalah utang ini, tagihan ini bisa diselesaikan. Baik dengan cara menaikkan batas utang atau plafon utang ya, atau mengulur waktu teman-teman agar mereka bisa mencari solusi supaya tidak terjadi chaos di ekonomi tersebut teman-teman. Tetapi tidak sedikit analis ya yang meragukan hal ini teman-teman, karena ketika trik akuntansi selesai, habis sudah jurusnya yang mereka pakai, kapan saja chaos itu bisa terjadi teman-teman. So, ini untuk kita waspada saja di sini mengenai berita ini teman-teman ya. Karena jika Amerika terjadi gagal bayar utang atau tagihan itu nanti teman-teman, yang berdampak itu adalah dana-dana pensiun, kemudian investasi-investasi sehari-harinya orang-orang Amerika itu juga akan berdampak nanti karena terjadi chaos kan seperti itu. Dan yang ditunggu juga nanti itu adalah bagaimana kerjasama antara Menteri Keuangan ini dengan para politisi yang ada di DPR Amerika Serikat itu teman-teman. Karena kan kita tahu barusan ini kan terjadi pelantikan Ketua DPR baru, ya ini McCarthy ya, di tanggal 7 Januari tersebut teman-teman. So, kita akan tunggu seperti apa mereka ini akan mengatasi jatuh tempo ini teman-teman. Dan sepertinya di bulan Juni tersebut nanti itu mereka sudah harus hadir dengan langkah-langkah luar biasa atau extraordinary measure yang mereka sebutkan itu ya, untuk menghindarkan Amerika ini kehilangan kepercayaan dari para investor ataupun orang-orang yang menganggap Amerika ini sebagai negara yang kuat teman-teman. Dan sebagai tambahan lagi ya, satu berita di sini menurut saya penting ya. The US could hit its debt ceiling within days. Jadi ini akan mereka informasikan nanti itu di tanggal 19 Januari ya, pada hari Kamis ini, seperti apa langkah yang akan mereka lakukan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat ini ya. Dan bagaimana nanti respon dari John McCarthy di sana ya. Tetapi untuk peringatan kita di sini teman-teman ya. Jadi pernah terjadi hal seperti ini, dan 2011 itu butuh waktu berbulan-bulan agar ekonomi itu bisa terjadi recovery, teman-teman. Jadi apakah nanti Amerika bisa berhasil keluar dari permasalahan ini? Kita akan lihat ke depannya seperti apa mereka akan berbicara nanti di sana. Karena ini kan perdebatan politisi, teman-teman, antara Demokrat dan Republikan nanti itu di sana akan cukup sengit ya untuk menentukan apakah plafon utang Amerika itu akan dinaikkan atau ditingkatkan, atau langkah seperti apa yang akan mereka ambil untuk mengatasi permasalahan ini teman-teman. Dan ini cukup untuk menjadi bahan kita untuk sebagai kewaspadaan kita teman-teman mengenai bagaimana perjalanan market di tahun 2023 ini nanti. Jadi baik berita positif ataupun berita negatif ya seperti ini, itu kita minimal sudah punya strategi ya, ataupun dana-dana cadangan untuk melakukan pembelian seandainya terjadi turun harga ataupun terjadi kenaikan ya, kita take profit lah di sana nanti. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini saya ingin bicarakan mengenai Ripple ya. Dikatakan bahwa diperkirakan 90% central bank di seluruh dunia ini sedang mengerjakan proyek CBDC-nya. Dan kenapa ini penting? Coba kita lihat beberapa manfaat katanya dia di sini. Oke, jadi ini umum-umum saja ya. Mengenai kompetisi nasional, kemudian meningkatkan sistem pembayaran yang efisien, mengembangkan cara-cara baru di bidang keuangan yang akan membawa manfaat ya untuk CBDC ini kepada institusi-institusi yang ada di pemerintahan tersebut, teman-teman. Kemudian di sini ada satu hal yang menarik ya. Ini ada survei yang mereka lakukan untuk melihat ini seberapa jauh forecast ya atau prediksi ke depan seperti apa CBDC ini akan berkembang, teman-teman. Dan ini saya ambil langsung dari linknya mereka, teman-teman ya, mengenai
Kenapa? Final Institution ini sangat optimis tentang CBDC Tech atau teknologi CBDC, teman-teman, dan potensi seperti apa untuk bisnis keuangan di masa depan ataupun society. Jadi di sini saya lihat langsung ya dari Ripple.com di sini. Jadi ini ada survei kepada global respondent, teman-teman. Ada 1.600 financial leaders from business and financial institution, 800 individu, kemudian ada 700 blockchain and crypto developers. Jadi, untuk yang level bisnis, teman-teman, pandangan mereka dalam 5 tahun ke depan sepertinya ini. Jadi, bisnis ini untuk APEC ya, Asia Pasifik itu, mereka ini pro 83%. Kemudian kalau Eropa itu 64%, Latin Amerika 82%, North America 56%. Kemudian kalau society di sini itu ada 89% ya. Jadi ini individu-individu yang disurvei seperti itu. Europe, Latin Amerika, kemudian North America, dan kemudian ini ada 71% MENA ya, Middle East and North Africa. Jadi untuk Timur Tengah dan Afrika ini teman-teman ya, ada 71%. Kemudian dari sini kita bisa lihat ya, financial inclusion ya di sini. Itu ada 48% dari APEC ya, Asia Pasifik, kemudian Latin Amerika 42%. Ya pokoknya overall di sini tuh 85% itu mereka yakin dalam 4 tahun ke depan ini teman-teman akan sangat berpengaruh sekali penggunaan CBDC tersebut teman-teman. Dan ini berdampak seperti apa ya kepada XRP? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Karena teknologi Ripple di sini ya, terutama dengan token dia XRP tersebut ya, jika nanti selesai kasus dengan SEC, kemudian ada kemungkinan XRP itu akan dijadikan semacam gas fee di sana ya untuk teknologi dari Ripple Labs tersebut teman-teman, atau ledgers-nya dia nanti itu teman-teman ya. Kemudian terakhir di sini ya untuk XRP, the ledger that never sleep teman-teman. Sementara untuk bank kita tahu kan dia 24/7 itu tidak seperti itu teman-teman, tetapi XRP 24 jam tidak tidur teman-teman, transaksi bisa terjadi kapan saja. Kalau kita ke bank kan Senin sampai Jumat sampai sore, kemudian Sabtu Minggu mereka libur teman-teman. Jadi ada kendala di situlah untuk teknologi yang konvensional seperti bank ya. Tetapi untuk blockchain teknologi dia tidak mengenal kapan waktunya teman-teman. Dan memang sepertinya ke depan ini CBDC ini akan mengambil peran yang cukup penting ya di bagian keuangan, terutama nanti itu penggunaan blockchain ya teman-teman. Dan seperti apa dalam 4 tahun ke depan teknologi-teknologi blockchain ini akan berkembang, dan terutama ketika halving nanti terjadi dan bull run terjadi, seperti apa perkembangan-perkembangan harga ataupun perkembangan teknologi untuk blockchain ini ke depannya teman-teman. Jadi kesimpulan saya kali ini teman-teman, semoga Bitcoin ini bisa terus mempertahankan pergerakan positifnya, dan kalaupun terjadi pullback teman-teman, saya berharap kita nanti ini sudah punya strategi untuk menghadapi kondisi yang buruk sekalipun teman-teman ya. Jadi tidak hanya saat hijau saja kita senang, ketika dia turun pun kita senang karena ada akumulasi yang bisa kita lakukan di sana. So, tetap positif dan tetap menjaga long investment vision kita teman-teman sampai nanti di bull run yang akan datang. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.